Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya muliakan Bapak WR1, Bapak Dr. Haji Umar Ma'ruf, Magister Hukum. Matur nuwun atas undangannya pada acara ini. Moga-moga Bapak segera diberikan kesehatan, kesembuhan, sehingga bisa menemani kita semua dalam keadaan yang lebih baik. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan pada jajaran rektorat yang hadir di acara ini, matur nuwun, dan bil khusus pada Ibu Ketua LP 3M, Bu Endang, matur nuwun Bu atas undangannya, dan Bapak Ibu pimpinan di Unisula, selamat bergabung di dalam acara ini. Semoga nanti diskusi kita bisa bermanfaat. Serta Bapak Ibu peserta dari mitra perguruan tinggi, saya lihat ini dari banyak perguruan tinggi ini, moga-moga nanti bisa mencapai lebih banyak lagi supaya bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, saling bertukar pengalaman, berdiskusi terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang barangkali saat ini telah mendahului kita berpulang ke rahmatullah karena berbagai sebab. Ini Bapak Ibu, di masa-masa yang sulit ini, hampir setiap hari saya mendengar Bapak Ibu, sahabat saya di kampus saya, Bapak Ibu, ada yang meninggal, ada yang terjangkit COVID dan sebagainya Bapak Ibu. Dan pagi ini sahabat saya, seorang guru besar dan satu keluarganya, ini Bapak Ibu, ya, ibu, bapak, anak dua, ini semuanya terjangkit COVID Bapak Ibu. Dan 2 hari yang lalu putranya meninggal, dan sekarang ibunya yang meninggal, yang guru besar teman saya itu Bapak Ibu. Dan kemarin tetangga saya depan rumah ini, sekeluarga juga kena COVID Bapak Ibu, dan bapaknya yang sedang sakit kepundut terlebih dahulu. Dan ini di sekitar rumah saya ini dalam kondisi mencekam ini Bapak Ibu. Tidak ada orang yang berani lewat ini. Dan saya bersyukur alhamdulillah Bapak Ibu, kita semua masih keparingan sehat walafiat ya Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua. Dan Bapak Ibu, mari kita doakan para pemimpin kita, ya, para tokoh-tokoh kita, para ulama, para pakar Bapak Ibu, dan siapa saja yang sedang berupaya untuk mengatasi pagebluk ini Bapak Ibu, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan rasa yang tidak bosan-bosannya untuk berikhtiar ini Bapak Ibu. Saya bisa membayangkan Bapak Ibu, saya saja yang diurusi oleh negara ini, ya, sudah jenuh, sudah bosan, sudah penat. Apalagi yang ngurusi Bapak Ibu ya. Yang ngurusi kita ini pasti akan lebih penat lagi Bapak Ibu, lebih bosan lagi. Mari kita sama-sama di masa-masa yang sulit ini saling mendukung, saling mendoakan supaya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mengaten nggih Bapak Ibu. Matur nuwun sekali lagi atas undangannya. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor 1, yaitu terkait dengan capaian pembelajaran lulusan kita yang merupakan sebuah core bisnis ini Bapak Ibu. Core bisnis perguruan tinggi itu sekarang adalah bagaimana membuat anak-anak kita itu memiliki kemampuan yang bermanfaat, itu Bapak Ibu. Ya. Memiliki kemampuan yang nanti bisa berkontribusi di masyarakatnya. Memiliki kemampuan yang nanti bisa menyelesaikan banyak persoalan bangsa ini. Ya. Memiliki kemampuan yang bisa mengibarkan dan bisa menguatkan keyakinan agamanya di negeri ini Bapak Ibu. Dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita lihat Bapak Ibu bagaimana bunyi Undang-Undang 1212 nggih Bapak Ibu. Saya mulai dari Undang-Undang 1212.
Di Undang-Undang 1212 menika Bapak Ibu, ini ada saya persiapkan slide-nya, moga-moga nanti Bapak Ibu di akhir sesi berkenan untuk membaca slide saya ini Bapak Ibu. Menurut Undang-Undang 1212 pasal pertama itu dikatakan bahwasanya pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Ya. Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Itu yang pertama kali Bapak Ibu. Ya. Lalu pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlakul karimah, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya. Ya, jadi Bapak Ibu, yang diletakkan pertama kali di dalam pasal 1 ini adalah potensi atau kemampuan terkait dengan spiritual keagamaan. Ya, Bapak Ibu. Yang kedua, baru pembentukan akhlak. Yang ketiga, baru kompetensi sesuai bidang keahliannya. Ya, itu urut-urutannya Bapak Ibu. Urut-urutannya kalau kita baca di dalam pasal ini. Lalu Bapak Ibu, tujuan pendidikan ini nanti yang kita rumuskan, ya, yang kita rumuskan di dalam bentuk standar kompetensi lulusan yang sering kita sebut dengan CPL, capaian pembelajaran lulusan, yang terdiri dari sikap, ya, pengetahuan, keterampilan, menikah, Bapak Ibu, keterampilan dibagi 2. Sikap, menikah, pembelajaran sikap, ini tidak ada cara yang lain, yang paling ampuh ya memberikan contoh. Ya. Nah, ini yang tadi mungkin disampaikan oleh Pak Rektor, ini adalah masa-masa sulit karena kita tidak bisa memberikan contoh secara langsung pada mahasiswa. Ya. Tetapi paling tidak melalui daring kita bisa memberikan beberapa contoh bagaimana ketepatan waktu, bagaimana penyampaian materi dengan cara yang baik, dan seterusnya. Ya. Seperti Kanjeng Rasul kan Bapak Ibu, waktu beliaunya mengemban amanah untuk membenahi akhlak kaumnya pada saat itu dan sampai sekarang Bapak Ibu, beliau lebih banyak memberikan contoh, ya, memberikan contoh. Lalu yang kedua, pengetahuan. Kalau Kanjeng Rasul dulu pengetahuannya melalui pewahyuan, diberi wahyu langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu. Ya, lalu Rasulullah menginterpretasi, menjelaskan ke sahabat-sahabat, lalu memberikan contoh. Lalu kalau kita sekarang bagaimana Bapak Ibu? Ya, wahyunya sudah tidak turun kecuali dalam Al-Quran itu. Ya, kita diminta untuk melakukan riset-riset, penelitian, mengembangkan bidang ilmu supaya ilmu kita terus terupdate begitu Bapak Ibu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah keterampilan, learning to do. Jadi kalau sudah tahu sesuatu ya segera digerakkan supaya bisa menjalankan sesuatu. Ya, kalau sudah mengetahui sesuatu ya amal solehnya digerakkan, Bapak Ibu. Amal baiknya digerakkan. Learning to know, learning to do. Jadi pendidikan itu tidak berhenti di learning to know, tapi harus lanjut ke learning to do. Lalu lanjut lagi ke learning to be. Nah, learning to be ini perlu tauladan ini Bapak Ibu. Pembelajaran sikap. Lalu perlu habituasi, membiasakan. Ya, jadi membiasakan anak-anak untuk memberikan ucapan salam pada saat menyampaikan WA. Ya, cara berpakaian dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, itu adalah bagian dari pembentukan sikap learning to be ini Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah learning to live together. Ya, jadi siap nanti anak-anak kita itu kita harapkan menjadi rahmatan lil alamin. Jadi pada saat dia terjun ke masyarakat sudah tidak canggung lagi dengan keragaman, ya, perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan, dan seterusnya seperti yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Maka Bapak Ibu, jadi undang-undang ini sangat mahal untuk dilupakan, gitu. Mesti harus menjadi pegangan kita bersama-sama Bapak Ibu. Nah, ini sering ditanya oleh asesor, tetapi kita seringkali lupa, gitu. Asesor itu selalu bertanya mengaten. Kira-kira educational philosophy, penyelenggaraan pendidikan di tempat panjenengan itu apa? Nah, itu sering kali lupa Bapak Ibu. Ya, landasan filosofi pengembangan pendidikan. Nah, padahal kita punya undang-undang sesungguhnya itu bisa menjadi rujukan untuk merumuskan
landasan filosofi pendidikan di Indonesia. Ya, yang ini, yang pasal 1 ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini sering Bapak Ibu saya mendampingi program studi di ITS dalam rangka mengikuti akreditasi internasional, selalu sulit menjawab pertanyaan 1 ini Bapak Ibu. Kalau ditanya tentang visi, misi, tujuan pendidikan, strateginya, pencapaiannya seperti apa, ya itu hampir semuanya bisa menjawab karena sebelumnya memang disiapkan pada saat mengikuti BAN PT. Tapi begitu mengikuti akreditasi internasional ditanya bagaimana landasan filosofi pengembangan pendidikan di tempat Anda ini, di kampus Anda. Nah ini kewalahan kita karena jarang membaca yang pasal ini Bapak Ibu. Ya. Nah, mekaten nggih Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah soal OB ini Bapak Ibu, outcome based education. Ini adalah barang lama tapi sekarang banyak didengung-dengungkan oleh banyak perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini barang lama, barang yang sudah mungkin kalau kita secara undang-undang itu kita sudah punya sejak tahun 2000, yaitu sejak keluarnya Permendikbud 232/045 ya Bapak Ibu. Sejak saat itu barangkali Bapak Ibu masih ingat istilah KBK, kurikulum berbasis kompetensi, itu orientasinya ya OB Bapak Ibu. Sejak tahun 2000. Tapi kemudian banyak perguruan tinggi mengatakan ini kurikulum berbasis kebingungan, itu bingung semua loh. Padahal ya sudah jelas loh. Kalau pendidikan itu tujuan terakhirnya adalah bagaimana mahasiswa itu mendapatkan kemampuan-kemampuan, kompetensi-kompetensi. Ya, orang tuanya menitipkan ke kita supaya anaknya itu nanti menjadi anak yang berguna, yang bermanfaat untuk bangsanya, memiliki kemampuan, ya, yang bisa diandalkan. Ya, untuk negeri ini, untuk keluarganya, dan seterusnya kan begitu orang tua itu biasanya Bapak Ibu. Ya. Kalau kita tanya ke wali murid yang berasal dari desa-desa itu mengapa begitu bersusah payah menyekolahkan anaknya di kampus, terus ben tambah pinter, ben iso nyambut gawe untuk keluarganya, untuk bangsanya, untuk agamanya, kan mekaten ya Bu. Berarti kan kompetensinya kan ini. Tapi begitu masuk ke perguruan tinggi, dosennya itu sibuk dengan materi Bapak Ibu. Materinya itu diublek-ublek, tidak karu-karuan, lupa dengan tujuan untuk mencapai kemampuannya itu tadi, kompetensinya itu tadi. Ya Bapak Ibu. Nah ini persoalan-persoalan yang diingatkan kembali oleh lembaga-lembaga akreditasi internasional yang masuk ke kita Bapak Ibu. Ya, jadi lembaga akreditasi internasional yang masuk ke negeri kita 5 tahun yang lalu, itu Bapak Ibu selalu menanyakan bagaimana OB-nya jalan apa tidak ini. Sudah berapa tahun jalannya begitu. Nah kita semua terperanjat, dikiranya yang membawa istilah OB itu adalah sejak 5 tahun yang lalu mereka itu. Padahal sesungguhnya peraturan kita sudah OB. Ya sudah sejak 232/045 itu sudah OB Bapak Ibu. Karena kita paradigma pendidikan kita orientasinya pada kompetensi, pada kemampuan. Memang sebelumnya kurikulum di Indonesia di pendidikan tinggi khususnya orientasinya pada konten memang ya sebelum tahun 2000, tapi setelah tahun 2000 orientasinya pada kompetensi. Lalu tahun 2012 dengan munculnya Undang-Undang 1212 dipertegas lagi standar kompetensi lulusan itu dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran. Mekaten Bapak Ibu. Lalu di undang-undang itu diterjemahkan secara detail Bapak Ibu dalam kaitan pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya dengan standar nasional pendidikan tinggi yang berubah berapa kali itu ya Bapak Ibu ya? Berubah 2 kali, yaitu Permendikbud nomor 49 waktu itu menterinya masih Pak Profesor Muhammad Nuh, lalu beliaunya diganti oleh Profesor Nasir dari Semarang menjadi Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015, lalu sekarang diganti menterinya Pak Mas Nadiem, SN Diktinya itu berubah menjadi Permendikbud nomor 3. Ya secara keseluruhan Bapak Ibu, permennya itu tidak berubah banyak, ya hanya tambal sulam saja, tambahan sedikit-sedikit gitu Bapak Ibu. Nah, dari yang zamannya Profesor Nuh sampai sekarang tetap Bapak Ibu, dari 8 standar itu Bapak Ibu, ya dari 8 standar itu, jadi mulai standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, ya, lalu standar penilaian, sampai standar pembiayaan,
itu mengacu pada standar kompetensi lulusan. Jadi 7 standar mengacu pada JPL. Jadi standar isi, yang isinya mata kuliah itu mengacu ke JPL. Standar proses demikian juga. Ya, bobot SKS, metode bentuk pembelajaran, itu mengacu pada JPL. Lalu standar penilaian juga begitu Bapak Ibu, yang dinilai itu JPL-nya. Ya, yang dinilai itu adalah kemampuannya. Nah, nanti kita cek apakah penilaian Bapak Ibu berbunyi atas kemampuan itu. Lalu standar-standar yang lainnya termasuk standar pembiayaan harus mengacu pada JPL. Artinya Bapak Ibu, kalau kurikulum kita itu kita desain, ya mulai dari profil sampai turun ke profil, JPL, bahan kajian, mata kuliah, matrik kurikulum, ya kemudian RPS, lalu bahan ajar, itu alignment, ya selaras, maka itu yang disebut dengan outcome based curriculum. Ya, desain kurikulum berdasarkan outcome itu tadi, terjadi keselarasan gitu. Lalu berikutnya adalah UBLT, outcome based learning and teaching. Kalau kurikulumnya sudah UBC, Bapak Ibu, lalu bagaimana pelaksanaannya? Gampangannya begini, kalau dosen masuk ke kelas itu apa yang dipikirkan dan apa yang dikhawatirkan, ya, yang digalaukan. Kalau yang digalaukan masih soal materi yang tidak habis, ini materinya ini sudah waktunya sudah mepet tapi materinya tidak habis-habis ini. Nah, itu masih content based Bapak Ibu. Tapi kalau setiap kali dosen masuk kelas, bismillah masuk kelas, hari ini anak-anak harus ada tambahan kemampuan. Nah, itu mulai kelihatan kalau UB-nya jalan Bapak Ibu. Jadi kegalauan dosen itu adalah hari ini tambahan kemampuan mahasiswa saya apa? Gitu ya. Sehingga dosennya tidak menghabiskan seluruh waktu untuk mengajar Bapak Ibu, tapi juga untuk melatih. Ya, melatih mahasiswanya. Ya, 100 menit ngajar, 50 menit dia menyampaikan, nah 50 menit berikutnya dia memastikan bahwasanya 50 menit yang diajarkan itu mahasiswanya sudah ngerti, diajak diskusi, dikasih soal, disuruh mengerjakan sesuatu, begitu Bapak Ibu. Dipastikan ada tambahan kemampuan. Nah, kalau sudah begitu Bapak Ibu, UB-nya tanda-tandanya sudah mulai jalan gitu ya. Karena dosen mulai care terhadap JPL mata kuliah itu. Ya, mulai care ya. Jadi setiap kali dia melihat RPS-nya yang diperhatikan adalah JPL. Hari ini JPL-nya apa? Yang turun menjadi JPMK dan sub JPMK. Nah, ya, baru materinya dicarikan ya di buku ajarnya. Makatan nggih Bapak Ibu. Lalu berikutnya ini Bapak Ibu, outcome based assessment dan evaluasi ini. Ya, jadi bagaimana penilaian itu fokusnya pada JPL. Ya. Nah, ini saya katakan tadi Bapak Ibu, kita mau terkaget-kaget 5 tahun yang lalu setelah kita menerima beberapa lembaga akreditasi masuk Indonesia, ya masuk Indonesia, lalu lembaga akreditasi itu meminta ke kita mana penilaian terhadap JPL begitu. Kita semuanya bingung Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan penilaian terhadap JPL ini? Nah, itu bingung karena penilaian kita itu tidak bunyi Bapak Ibu, tidak bunyi. Ya, nilai yang kita nisbatkan pada mahasiswa itu loh Bapak Ibu tidak bunyi. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Nilai yang saya laporkan setiap akhir semester di mata kuliah saya kasih contoh Bapak Ibu. Mata kuliah metode penelitian. Saya ngajar di S1, S2 dan S3. Ya Bapak Ibu. Nah, itu setiap semester nilai yang saya laporkan untuk mahasiswa saya yang jumlahnya 40 orang itu terdiri dari laporan penilaiannya itu. Satu adalah nilai akhir, lalu nilai huruf. Lalu ada rinciannya Bapak Ibu. Rinciannya itu begini. Rinciannya itu tugas bobotnya 15%, kuis bobotnya 10%, UTS bobotnya 30%, UAS bobotnya 40%, total 100% misalnya begitu ya Bapak Ibu. Lalu sidilan nilai akhirnya mendapatkan nilai 80. Saya ditanya sama teman Pak Samsul, sidilan itu nilai 80 di mata kuliah metode penelitian itu kemampuan menyusun proposalnya dapat berapa Pak Samsul? Gitu. Saya tidak bisa jawab Bapak Ibu. Saya hanya bisa menjawab sidilan, pokoknya nilainya di mata kuliah saya metode penelitian, dia dapat 80. Kalau kamu mau tanya lagi, itu loh UTS-nya sekian, UAS-nya sekian, tugasnya sekian. Sudah jangan tanya yang kemampuan, saya tidak bisa lihat ini. Tidak bisa lihat Bapak Ibu. Lalu ditanya lagi, nah itu kemampuan untuk merancang penelitian. Itu udah berapa nilainya? Kemampuannya seberapa ini? Saya ingin tahu ini.
Ya, peduli amat dengan 80, ya. Saya ingin tahu pada kemampuan-kemampuan di mata kuliah itu dia dapat berapa nilainya. Nah, itu enggak bunyi Bapak Ibu. Ya, laporan yang kita susun itu, ya laporan penilaian tiap akhir semester itu enggak bunyi atas kemampuan anak-anak itu, ya Bapak Ibu. Nah, itu yang dikritik oleh lembaga-lembaga akreditasi internasional. Padahal kita sudah punya Bapak Ibu peraturannya itu sejak tahun 2014 Bapak Ibu, sejak SN Dikti lahir. Ya, zamannya Profesor Muhammad Nuh yang rektornya itu. Ya, sudah ada bahwasanya penilaian itu dilakukan pada proses dan hasil Bapak Ibu. Bunyinya begitu Bapak Ibu. Ya, untuk pencapaian CPL. Tuh. Lalu penilaian pada proses menggunakan rubrik dan penilaian pada hasil menggunakan portofolio. Nah, ditanya lagi sama mereka, mana portofolionya? Nggak punya lagi Bapak Ibu. Ya, moga-moga ini tidak terjadi di Unisula ya Bapak Ibu ya. Ini pernah terjadi di tempat saya 3 tahun yang lalu Bapak Ibu, setelah kita pertama kali mengikuti akreditasi. Ya, nggak tahu kalau penilaian CPL, kita tidak ada yang punya portofolio terhadap mata kuliah, ya hasil penilaian mata kuliah pada mahasiswa kita dan seterusnya waktu itu Bapak Ibu. Sehingga ya akreditasinya tidak bisa optimal Bapak Ibu, tidak bisa optimal. Ya selalu kita mendapatkan remedial gitu ya. Mestinya kita dapat 5 tahun ya baru tahun pertama kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Ya, supaya nanti bisa di-extend seperti itu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Padahal Permendikbud kita semuanya sebenarnya sudah mendukung outcome based assessment ini Bapak Ibu. Ya, penilaian terhadap UB ini. Bahkan UB itu Bapak Ibu adalah pendekatan di dalam pendidikan ya yang didorong oleh asesmen ya terhadap CPL. Jadi core bisnisnya memang CPL Bapak Ibu. Ya, core bisnisnya itu urusannya itu memang urusan CPL. Urusannya itu memang kemampuan mahasiswa, termasuk di dalamnya kemampuan sikap, ya akhlakul karimah itu tadi, perilaku, attitude itu Bapak Ibu. Mekaten nggih Bapak Ibu. Lalu kita mendengar beberapa tahun ini, ya terutama 1,5 tahun ini terkait dengan kebijakan MBKM ini Bapak Ibu. Nah, kebijakan MBKM itu pada intinya adalah memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mendapatkan opsi mahasiswa lebih banyak belajar di luar. Ya kalau dulu mungkin ya 10% mungkin ya, atau tidak sampai kadang-kadang. Tidak sampai 10% dari seluruh total SKS mahasiswa yang 144 itu untuk belajar di luar. Paling KKN itu berapa SKS? 2 SKS ya Bapak Ibu ya. KKN. Lalu praktek lapangan, PKL. Praktek kerja lapangan atau kerja praktek atau magang itu paling ya 2-3 SKS, waktunya mungkin 1-2 bulan ya, jadi sangat sedikit. Kalau di total ya mahasiswa untuk belajar di luar kampus itu ya tidak sampai 10%. Nah sekarang didorong Bapak Ibu ya supaya mahasiswa ya tidak hanya belajar berenang di kolam renang kata Mas Menteri, tapi mahasiswa belajar berenang di lautan supaya betul-betul kemampuan berenangnya itu mendapatkan tantangan yang lebih real. Ya, kalau kita perhatikan kan fokusnya pada kemampuan ya Bapak Ibu. Kemampuan itu. Dan tujuannya Bapak Ibu dari MBKM itu adalah agar mahasiswa mendapatkan kemampuan ya, yang lebih nyata ya, sebelum nanti mereka betul-betul bekerja. Atau dengan istilah lain belajar bekerja sebelum betul-betul nanti dia bekerja setelah lulus. Mekaten nggih Bapak Ibu intinya. Sehingga Bapak Ibu kalau tanpa MBKM dulu itu ya mungkin barangkali CPL yang didapatkan oleh mahasiswa kita ya kemampuannya selebar ini saja Bapak Ibu. Ya, selebar itu kemampuannya. Ya kemampuannya sesuai dengan apa yang diajarkan di kampus. Nah, dengan MBKM ini Bapak Ibu ya kurikulumnya direkonstruksi, lalu sistem penilaiannya diperbaiki, betul-betul penilaian yang tidak kaleng-kaleng istilahnya orang Jakarta, penilaian yang betul-betul penilaian. Ya, soal itu betul-betul dipersiapkan oleh dosennya. Ya, soal-soal untuk menguji mahasiswa. Lalu masalah-masalah yang dilatihkan oleh mahasiswa betul-betul masalah yang diperoleh dari lapangan. Nah, ini sekarang kan oleh kementerian didorong ini Bapak Ibu untuk bekerja sama kan prodi dengan mitra.
salah satu urusannya di samping merumuskan profil capaian pembelajaran itu belanja modal soal permasalahan di lapangan. Ya, bagaimana permasalahan-permasalahan di lapangan itu yang nanti bisa dibawa ke kampus untuk diajarkan kepada mahasiswa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu didorong oleh indikator kinerja utama yang dikeluarkan oleh pemerintah nomor 6 dan nomor 7. Nomor 6 itu kerjasama, nomor 7 itu adalah kita mengimplementasi pembelajaran case-based dan project-based. Ya, supaya itu tadi Bapak Ibu, supaya kita betul-betul berani untuk mengajarkan mahasiswa ini, ya Bapak Ibu, tentang permasalahan-permasalahan real. Ya, dan itu diulang-ulang oleh Bapak Presiden dalam setiap kesempatan untuk memberikan sambutan pada saat launching episode Kampus Merdeka yang beberapa seri itu. Beliau mengatakan ini mahasiswa harus diajar supaya memiliki kemampuan kompleks problem solving. Jangan hanya asik diajar teori saja, ya, gitu beliaunya. Karena hidup ini nanti adalah penuh dengan permasalahan. Orang-orang yang mampu menyelesaikan banyak masalah itu nanti yang akan mendapatkan respon baik dari masyarakat. Katanya begitu beliaunya. Lalu dengan MBKM itu Bapak Ibu harapannya karena dapat pengalaman bekerja, dia mendapatkan kompetensi tambahan, maka bisa lebih lebar, begitu Bapak Ibu. Jadi CPL-nya ini mendapatkan kompetensi tambahan lebih lebar. Nah, skip dulu lanjutan dari ini. Yang penting dari CPL ini apa Bapak Ibu? Yang paling penting. Yang paling penting CPL ini Bapak Ibu harus mendapatkan penilaian baik dari internal maupun eksternal Bapak Ibu. Ya, jadi penilaian secara internal adalah penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen melalui mata kuliah. Ya, melalui mata kuliah itu CPL yang dibebankan di setiap mata kuliah itu Bapak Ibu dampingi mahasiswa untuk mencapai kemampuan sesuai CPL-nya, lalu Bapak Ibu nilai seberapa pencapaiannya. Kalau mahasiswa gagal pada tahap tertentu, maka mahasiswa dikasih kesempatan untuk memperbaiki kemampuannya supaya standar CPL-nya itu bisa tercapai. Itu nggih Bapak Ibu. Ya, itu adalah penilaian secara internal. Ya. Lalu penilaian secara eksternal itu ya yang diminta ini memang Ban PT belum meminta ini Bapak Ibu. Tapi kalau mengikuti akreditasi internasional selalu ditanya ini penilaian eksternal terhadap CPL apa sudah pernah dilakukan gitu ya. Nah, maksudnya Bapak Ibu, program universitas, fakultas dan program studi harus memiliki perangkat yang namanya kira-kira istilahnya itu secara generik, secara umum itu mereka istilahkan OB komite, ya Bapak Ibu. Kalau di level prodi, misalnya saya jujuk aja di level prodi, OB komite ini nanti yang akan memonitor dan mengevaluasi capaian pembelajaran yang dicapai oleh prodi itu kaitannya dengan market signal, Bapak Ibu, kaitannya dengan kebutuhan stakeholder. Ya, OB komite itu terdiri dari staf dosen di prodi. Ya, lalu kedua adalah mitra Bapak Ibu dari stakeholder. Ya, mitra kita di stakeholder. Lalu yang ketiga adalah alumni Bapak Ibu. Alumni lulusan kita itu ada di situ. Bahkan kalau perlu ada unsur perwakilan mahasiswa. Ya, OB komite inilah. OB komite ini tugasnya kalau di tempat saya Bapak Ibu itu ada meeting setiap tahun mengevaluasi pencapaian CPL. Seperti apa pencapaian CPL-nya didengar dari presentasinya kaprodinya. Ya, kaprodinya mempresentasikan pencapaian CPL-nya seperti ini. Misalnya di situ ada 10 CPL misalnya. Dia akan menyampaikan pencapaian masing-masing CPL seperti apa di semester ini dan di tahun ini, ya Bapak Ibu. Dan apa kekurangan dan ekspektasinya ke depan. Lalu nanti OB komite itu akan memberikan komentar-komentar Bapak Ibu. Ya, komentar-komentar terhadap pelaksanaan pencapaian CPL-nya. Nah, komite OB ini di tempat saya itu dibentuk karena kemarin ikut ikut akreditasi ASIIN ya Bapak Ibu, minta OB komite, lalu ikut akreditasi sertifikasi OwnQA juga minta semacam OB komite dan seterusnya. Artinya CPL-nya itu dimonitor dan dievaluasi oleh pihak eksternal.
Ya, jadi baik pencapaian CPL itu tidak hanya menurut kita penilaian internal, tapi baik dan pencapaian CPL itu juga menurut stakeholder yang diwakili oleh OB komite itu, Bapak Ibu. Ya, OB komite. Nah, ini perlu saya sampaikan, Bapak Ibu, barangkali informasi ini bermanfaat karena kami sudah mengalami yang begini ini di ITS, Bapak Ibu. Saya dari ITS ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang belum kenal, saya dosen di ITS itu sejak tahun 88 jadi dosen, Bapak Ibu. 88 lulus, 89 Bapak Ibu jadi dosen. Jadi sudah 31 tahun lebih sedikit begitu ya Bapak Ibu di ITS. Berkaitan ya Bapak Ibu, soal CPL ini Bapak Ibu. Jadi sekarang ini yang terjadi Bapak Ibu, karena penilaiannya terhadap CPL, maka beberapa hal yang kita lakukan, yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah mengajak Bapak Ibu dosen untuk mulai fokus pada CPL. Ya, mulai fokus bahwasanya penilaian yang dikeluarkan itu adalah betul-betul bisa berbunyi, itu adalah penilaian terhadap kemampuannya, kemampuan mahasiswa. Itu pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, mempersiapkan sistem, ya sistem informasi akademik terkait dengan penilaian ini supaya membantu Bapak Ibu dosen. Karena penilaian terhadap CPL ini bisa saja nanti menjadi rumit pada saat RPS-nya memang rumit, Bapak Ibu. Ya, pada saat RPS-nya rumit karena masa transisi ini rata-rata, Bapak Ibu, rata-rata Bapak Ibu dosen itu ya rata-rata pada mata kuliahnya itu dibebani CPL yang begitu banyak, ya lebih dari 3, lebih dari 4, bahkan ada yang 10, satu mata kuliah itu 10 CPL, Bapak Ibu. Lalu 10 CPL itu diturunkan menjadi CPMK, sub CPMK bisa saja Bapak Ibu, kita ketemu RPS yang setiap minggu itu ada sub CPMK-nya yang berbeda. Nah, kalau itu terjadi Bapak Ibu, maka penilaian terhadap CPL ini menjadi rumit Bapak Ibu. Yang menjadi rumit banget. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu perlu dipersiapkan ini bagaimana Bapak Ibu dosen tetap bisa menilai terhadap CPL-nya, tetapi CPL yang diturunkan menjadi CPMK, sub CPMK itu menjadi lebih sederhana. Ya, lebih sederhana, tapi tetap mewakili kemampuan yang ada di dalam mata kuliah itu. Ya, nanti kita diskusikan pada slide-slide berikutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dan bisa jadi nanti selain CPL Bapak Ibu itu ada produk yang dinilai, ya ada produk, misalnya apa kerja praktek itu biasanya ada produk, lalu tugas akhir juga biasanya ada produk. Bisa saja hasil belajar mahasiswa itu ada produknya dan produk itu bagian yang kita nilai, ya Bapak Ibu. Mekaten, ini adalah indikator tadi yang saya sampaikan, indikator kinerja utama yang terkait dengan pembahasan kita. Ya mungkin barangkali ini ya sekarang yang menjadi tema yang banyak ditanya orang ini, yaitu presentasi mata kuliah, prosentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran case-based learning dan project-based learning dan bagaimana cara menilainya. Itu ini yang banyak yang ditanyakan ini, ya ditanyakan oleh banyak perguruan tinggi. Nah itu ya Bapak Ibu. Lalu proses pembelajaran mata kuliah ini Bapak Ibu. Ini salah satu skema saja yang sering saya sampaikan. Ya, salah satu skema dalam proses pembelajaran di dalam sebuah mata kuliah, ya Bapak Ibu. Jadi setelah mata kuliah itu jelas apa CPL-nya, ya, apa CPL-nya sudah jelas, maka kemudian kita breakdown menjadi CPMK dan sub CPMK boleh sesuai dengan buku panduan KPT itu bisa sampai sub CPMK. Tapi ada juga prodi yang berhenti sampai CPMK saja Bapak Ibu. Ya, termasuk di tempat saya Bapak Ibu, termasuk di tempat saya itu berhenti sampai CPMK saja. Ya, dosen tidak mau lagi sampai sub CPMK, rumit katanya gitu. Sampai sub CPMK ini rumit Pak Samsul gitu ya. Bagaimana diizinkan enggak sampai CPMK saja gitu ya. Ya intinya jika memang dosen merasa bahwasanya dia cukup ya sampai CPMK saja, ya silakan saja ya. Silakan saja dari CPL lalu diturunkan ke CPMK. Karena beberapa lembaga akreditasi yang masuk Indonesia, ada yang berhenti sampai
CPMK saja. Misalnya update dalam bidang engineering itu sampai CPMK. Lalu IABI yang akreditasi internasional yang beroperasi di Indonesia itu juga sampai CPMK. Tapi ada beberapa yang sampai ke sub CPMK, ya jadi boleh itu pilihannya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu taruhlah sampai sub CPMK. Sub CPMK pertama mahasiswa belajar apa ini? Ya, belajar apa? Di sub CPMK yang pertama ini. Nah, belajar apa itu nanti dinyatakan dengan materi pembelajaran A. Itu nggih Bapak Ibu nggih, materi pembelajaran A. Lalu perlu waktu berapa minggu? Taruhlah perlu waktu 3 minggu untuk materi A ini sub CPMK 1. Lalu Bapak Ibu dosen melakukan asesmen ya dalam bentuk tugas dan presentasi. Ya. Nah, sub CPMK 1 ini dibobot dengan penilaian 20%. Ya, jadi yang dibobot sub CPMK 1. Ya, 20%. Nah, setelah 3 minggu dosennya melakukan asesmen penilaian, lalu keluar hasilnya Bapak Ibu, keluar hasilnya. Nah, ada yang nilainya melampaui threshold, ada yang nilainya tidak melampaui threshold. Ya, tidak melalui batas minimalnya. Nah, ini Bapak Ibu, ya pertanyaannya apakah Bapak Ibu dosen punya target nilai? Nah, ini pertanyaannya. Ya, kalau Bapak Ibu dosen tidak punya target nilai, yang gelender saja Bapak Ibu. Ya mengalir saja begitu ya, lulus ya lulus, tidak lulus ya tidak lulus itu. Nah, kalau di tempat saya Bapak Ibu di ITS ini sharing ya Bapak Ibu, sudah sejak lama mungkin sejak 3 periode rektor Bapak Ibu, ya sudah 15 tahun yang lalu, setiap dosen di awal semester itu harus punya target nilai. Dan kalau target nilainya tidak dimasukkan ke dalam sistem, maka mata kuliahnya terkunci Bapak Ibu, tidak bisa dibuka. Ya, jadi setiap awal semester saya dibebani berapa mata kuliah, misalnya 5 mata kuliah. Maka supaya 5 mata kuliah saya itu bisa saya jalankan, ya saya harus memasukkan target di dalam sistem itu. Ya, targetnya dalam bentuk IP, nilainya 1-4 Bapak Ibu, ya sampai 4 IP-nya. Nah, memasukkan target itu dimulai dari Pak Rektor Bapak Ibu. Pak Rektor tahun ini semester ini menarget berapa? Misalnya semester yang lalu, tahun yang lalu, di semester gasal tahun yang lalu targetnya sudah mencapai 3,4 misalnya. Nah, Pak Rektor ngasih berapa ini? Dari skala 4 itu ngasih 3,4. Lalu setelah Pak Rektor masuk, dekan baru bisa masuk. Hanya memasang target berapa. Dekan melihat riwayat. Misalnya di fakultas saya baru mencapai 3,3. Ya Pak dekannya ngasih 3,3 tahun ini. Atau dinaikkan sedikit. Lalu setelah itu turun Bapak Ibu. Ke ketua jurusan atau ke kepala departemen istilahnya kalau di tempat saya Bapak Ibu. Ya memasukkan targetnya berapa. Ya kalau kepala departemennya tidak memasukkan, dosen tidak bisa memasukkan targetnya. Jadi kepala departemen harus memasukkan targetnya. Misalnya di kepala departemen saya berani memasukkan 3,5 karena yang kemarin sudah bisa tercapai gitu ya. Maka turun ke mata kuliah saya memasukkan mata kuliah saya berapa targetnya. Tentu saja saya melihat mata kuliah saya itu riwayatnya yang dulu berapa, track recordnya seperti apa. Misalnya kalau mata kuliah saya track recordnya baru 3,2, barangkali saya lihat mahasiswanya seperti apa, profilnya, ya kan bisa dilihat dari data ya, mahasiswa saya profilnya seperti apa, lalu saya beraninya cuma 3,2. Padahal targetnya departemen saya 3,5. Tidak masalah Bapak Ibu, kita pasang target. Nah setelah saya pasang target 3,2, maka minggu pertama saya menjelaskan, sesuai dengan peraturan akademik, setiap dosen harus menjelaskan RPS-nya, tidak boleh tidak masuk. Di minggu pertama itu setiap dosen wajib masuk menjelaskan RPS. Itu tertulis di peraturan akademik Bapak Ibu. Nah, di situ bernegosiasi, menyampaikan nilai. Nah, ini semester ini mata kuliah ini targetnya 3,2. Nilai kalian jangan lebih rendah dari 70. Misalnya begitu contohnya. Kalau nilai kalian lebih rendah dari 70, silakan Anda belajar kembali untuk memperbaiki nilai itu. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kita bersama-sama ini dengan mahasiswa untuk mencapai threshold 70 itu. Ya, mahasiswa harus diberitahu ini threshold kita 70. Nah, jadi nilaimu jangan sampai lebih rendah dari 70, nilai tugas dan seterusnya, begitu Bapak Ibu. Nah, kalau lebih rendah, kamu harus memperbaiki. Ya. Nah, di mahasiswa saya, Bapak Ibu, di mahasiswa ITS, itu ada istilah dosen OB dan dosen killer, Bapak Ibu. Ya, jadi mahasiswa itu mengatakan ini dosen OB, gitu ya. Ini dosen killer. Gitu.
Nah, ditanya, kemudian saya tanya, apa maksudmu dosen OB itu? Itu loh Pak, dosen yang kalau nilai kita jelek disuruh ngulang itu loh Pak. Itu enak itu Pak, dosen OB itu. Nilai kita selalu baik, karena kita selalu dikasih kesempatan memperbaiki nilai gitu ya. Nah, walaupun susah Pak, karena sering kita tidak fokus, nilai gagal mengulang lagi gitu. Nah kalau dosen killer ya itu, dosen yang nilai jelek dibiarkan saja itu Pak, itu dosen killer itu. Ada apa namanya, ada atribut baru untuk dosen di tempat saya, jadi dosen UB gitu ya. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Lalu setelah itu sub CPMK yang kedua, ya sub CPMK kedua mahasiswa belajar apa? Misalnya sub materi B ini selama 3 minggu misalnya atau 2 minggu. Lalu dinilai dengan apa? Ya. Nah sesuai dengan CPL-nya nanti dilihat, oh ini dinilai dengan uji kinerja, uji praktek misalnya. Ya, bobot penilaiannya untuk CPMK 2 ini adalah 25%. Ya, Bapak Ibu. Lalu dilakukan asesmen penilaian, demikian juga apa namanya, jika yang tidak mencapai targetnya maka dilakukan perbaikan. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau tidak dilakukan seperti ini Bapak Ibu, ya tidak ada perbaikan begini, maka cenderung Bapak Ibu di tengah semester itu nilainya di EC, Bapak Ibu. Itu katanya orang Surabaya ya Bapak Ibu. Cenderung begini nilainya itu. Ya nah ini nilai kok di EC, DEC, DEC. Katanya mahasiswa ini Bapak Ibu, ini nilainya DEC Pak Samsul. Kalau saya tanya gimana nilaimu? Oh, DEC Pak. Karena dosennya killer ini Pak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, supaya tidak terjadi nilai di EC ini Bapak Ibu, saya kira model seperti ini sangat membantu ya. Lalu di tengah semester kita lakukan evaluasi tengah semester ya. Tidak hanya ujian Bapak Ibu tetapi evaluasi tengah semester. Kalau menurut istilah di Permendikbud memang UTS, ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester ini cenderung diterjemahkan oleh dosen ujian tulis. Padahal belum tentu ujian tulis kan Bapak Ibu. Ya, kalau dilihat CPL-nya. Ya, maka di tempat saya dirubah namanya Bapak Ibu. Bukan ITS tapi bukan UTS tapi dirubah menjadi ETS, evaluasi tengah semester. Jadi harapannya di tengah semester dosen itu melakukan evaluasi. Ya, jadi bagaimana pencapaian sub CPMK 1, bagaimana pencapaian sub CPMK 2 dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu. Kalau nanti di situ masih ada mahasiswa yang kelewatan, tidak mencapai CPL-nya tadi dan dengan CPMK-nya atau sub CPMK-nya ini, maka mereka diminta untuk memperbaiki, suruh belajar lagi. Ayo belajar lagi ini. Itu kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu dengan cara yang sama. Harapannya cara ini Bapak Ibu bisa menjamin ya, bahwasanya kelulusan mahasiswa itu bisa lebih baik ya. Jadi pencapaian kompetensinya itu bisa dibaik. Oleh karena itu OB itu Bapak Ibu sering diterjemahkan orang sebagai pendekatan yang didorong oleh asesmen, oleh penilaian gitu ya Bapak Ibu. Jadi dinilai lagi. Karena mahasiswa itu kalau tidak ada penilaian kan tidak belajar toh Bapak Ibu. Tidak ada tugas, tidak ada kuis, tidak ada ujian, pasti tidak belajar. Ya setiap minggu dosen ngajar, tidak ada tugas, yang tidak bakalan mahasiswa belajar Bapak Ibu. Minggu berikutnya lagi dosennya ngajar lagi, tidak ada tugas lagi, ya tidak belajar lagi Bapak Ibu. Pasti tidak belajar lagi. Ya. Oleh karena itu di SNDikti itu Bapak Ibu untuk mata kuliah, ya responsi dan tutorial itu dibagi 3. Tatap muka, ya 50 menit per SKS-nya, lalu 60 menit dosen memberikan tugas terstruktur, lalu 60 menit belajar mandiri. Dan itu setiap minggu supaya mahasiswa mau belajar begitu Pak Ibu. Nah, seringkali ya beberapa tempat ya dosen ya sudah ngajar aja pergi gitu, tidak memberikan tugas sehingga minggu itu mahasiswa pasti tidak belajar gitu ya. Oh, dikasih tugas itu aja kadang-kadang tidak belajar loh Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang tidak belajar dia. Ya sudah nyontoh temennya gitu. Apalagi tidak dikasih tugas gitu. Ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu yang mungkin barangkali kita perlu melihat ya bagaimana model pembelajaran yang kita jalankan itu untuk mengimplementasikan bentuk metode pembelajaran serta bagaimana penilaiannya. Jadi kalau penilaiannya lemah Bapak Ibu ya metode apapun yang Bapak Ibu gunakan itu tidak bisa sempurna untuk mencapai
kemampuan yang dibebankan pada mata kuliah ini, Bapak Ibu. Jadi tetap Bapak Ibu di samping perumusan CPL yang bagus, ya materi yang update, yang bermanfaat, lalu metode bentuk pembelajaran yang tepat, yang gawang terakhirnya itu adalah penilaian, Bapak Ibu. Ya, gawang terakhirnya itu, atau penjaga terakhirnya itu penilaian. Nah, kurang lebih seperti itu idenya, Bapak Ibu, bagaimana standar penilaian itu kita coba implementasikan dalam pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, penilaian-penilaian yang kita lakukan tadi mesti harus memiliki bukti yang jelas, ya Bapak Ibu, ya, mempunyai bukti yang nyata begitu, punya dokumen yang bisa sebagai eviden, dan pembelajaran menurut kriteria APS 4.0 ini harus dilakukan secara blended online dan offline. Nah, sekarang kita sudah punya pengalaman 1,5 tahun ini dengan full daring. Moga-moga nanti kalau pandeminya ini selesai, Bapak Ibu, kita tidak meninggalkan daringnya ini, tetap kita pakai karena menurut APS 4.0 pembelajaran itu adalah blended, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu, ya moga-moga pandeminya segera berakhir ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa menjalankan ini dengan baik. Kemarin itu saya melihat videonya Dr. Gunawan, ini seorang dokter yang senior Bapak Ibu, ahli penyakit dalam, itu beliaunya menceritakan tentang flu Spanyol. Lalu saya konfirmasi di Wikipedia Bapak Ibu. Jadi flu Spanyol itu Bapak Ibu, katanya Dr. Gunawan itu tadi terjadi sekitar tahun 1918 ya Bapak Ibu ya, lama sekali ini. Nah, flu Spanyol ini menyerang itu sekitar 2 tahun, ya, sekitar 2 tahun. Ya. Nah, pada serangan kedua, Bapak Ibu, seperti sekarang ini, kita sekarang ini kan masuk serangan gelombang kedua, ya, itu selesai 2 tahun, maka virusnya itu tiba-tiba hilang entah kemana, Bapak Ibu, ya. Dan sebabnya apa enggak tahu Bapak Ibu. Jadi setelah tahun kedua, ya gelombang serangan kedua, ya itu tiba-tiba virusnya hilang dan tidak tahu penyebabnya. Tapi pada saat itu sudah sekitar 1/3 penduduk dunia itu terjangkiti oleh virus itu. Dan yang meninggal itu menurut salah satu informasi yang ada di Wikipedia itu sampai 500 juta orang di seluruh dunia. Nah, moga-moga Bapak Ibu, ya COVID ini cukup 2 tahun ini saja, gitu, Bapak Ibu, cukup serangan kedua ini saja. Moga-moga segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dianggap diselesaikan tugasnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya misi selama 2 tahun dari C19 ini sudah selesai. Ya, kita sudah mendapatkan banyak pelajaran. Moga-moga begitu ya, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita harus tetap bertahan ini, Bapak Ibu, sekuat-kuatnya ini. Berkatan Bapak Ibu, lalu lanjutannya adalah ini Bapak Ibu, saya ingin masuk ke outcome base ini. Jadi outcome base itu kurang lebih ya seperti ini siklusnya. Jadi outcome-nya apa, indikator yang dinilai apa, lalu metode penilaiannya yang cocok yang mana, dari hasil penilaian itu digunakan untuk evaluasi. Ya, jadi asesmen dan evaluasi itu gandeng renteng Bapak Ibu. Jadi evaluasi itu bisa dilakukan kalau ada data dari hasil asesmen penilaian, ya, karena penilaian itu adalah aktivitas yang dilakukan dosen untuk mendapatkan data hasil pengukuran atas kemampuan mahasiswa beserta evidennya. Nah, data dan eviden itu diolah oleh dosen, ya. Nah, proses pengolahan itu yang disebut dengan evaluasi. Lalu diinterpretasi Bapak Ibu, setelah diolah, diinterpretasi, lalu hasilnya digunakan untuk perbaikan. Makaten nggih Bapak Ibu. Jadi tidak hanya setor nilai ke program studi atau ke jurusan atau fakultas atau ke universitas, tetapi di akhir semester diadakan pertemuan dosen untuk evaluasi pencapaian hasil belajar di setiap mata kuliah. Jadi penanggung jawab mata kuliah akan mempresentasikan ini Bapak Ibu. Mata kuliahnya Pak Samsul apa? Metodologi penelitian. Berapa jumlah mahasiswanya? 40. Bagaimana pencapaiannya Pak Samsul? 40. Masih ada 10 orang yang tinggal kelas ini Pak. Nilainya jelek.
Loh kok bisa tinggal kelas, apa Bapak Samsul tidak melakukan upaya apa-apa? Ya sudah Bapak, sudah remedial. Nah ini catatannya ada di portofolio Bapak Ibu. Si Fulan ini sudah 3 kali remedial, tapi memang anaknya ada kelemahan ini. Lah si Fulan A ya ini dikasih kesempatan tapi tidak pernah menggunakan kesempatan dan seterusnya. Jadi di portofolio itu ada laporan mengapa 10 orang itu tetap tinggal. Ya, ikhtiar apa yang sudah dilakukan oleh dosen dan mahasiswanya. Yang ditanya ikhtiarnya Bapak Ibu. Ya, bukan hasil akhirnya saja, tapi ikhtiarnya. Mengapa 10 orang dari 40 orang itu tetap nilainya jelek, tidak melampaui threshold-nya. Nah, ini ikhtiar yang dilakukan. Nah, begitu kita menyampaikan ikhtiarnya atau effort-nya, maka asesor akreditasi internasional lalu bisa menerima Bapak Ibu. Ya sudah kalau begitu, bagus, nilai kita tetap tinggi Bapak Ibu. Ya, karena yang ditanya itu ikhtiarnya, tidak hanya sekedar harus lulus Bapak, itu bukan itu yang ditanya oleh mereka. Tetapi ikhtiar apa yang menyebabkan mahasiswa ini lulus atau tidak lulus, gitu ya Bapak Ibu ya, di dalam mata kuliah kita itu. Nah, itu yang ditanyakan Bapak Ibu oleh mereka. Lalu kalau menurut SNDikti pasal 21 dan 23 yang seperti tadi saya sebutkan, bahwasanya standar penilaian itu adalah merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka untuk memenuhi capaian pembelajaran. Ini Bapak Ibu. Lalu pasal berikutnya, pasal 23 ayat 2 mengatakan instrumen penilaian itu terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik. Jadi kalau proses pembelajaran, misalnya mahasiswa praktikum, mahasiswa presentasi, itu pakai rubrik Bapak Ibu, karena kita akan menilai sikap, ya sikapnya seperti apa, attitude-nya seperti apa, atau proses pekerjaan bisa saja menggunakan rubrik Bapak Ibu. Jadi dia mengerjakan sesuatu dengan prosedur tertentu, kita bisa menilai dengan menggunakan rubrik. Ya. Lalu yang kedua adalah dan atau, berarti bisa digunakan dua-duanya ini, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, gitu ya Bapak Ibu, penilaian akhir itu dalam bentuk portofolio. Kalau dalam bidang seni adalah karya desain. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini adalah standar penilaian yang ada di SNDikti sejak tahun 2014. Ya Bapak Ibu, 2014 itu sudah ada. Nah begitu, dan sekarang di masa MBKM ini Bapak Ibu, pasal-pasal ini menjadi sangat sangat penting, karena bagaimana supaya kegiatan belajar yang di luar kampus ini, yang jauh dari monitoring kita ini, jauh dari jangkauan kita ini, betul-betul bisa menjamin bahwasanya apa yang dipelajari itu dalam rangka untuk mendukung CPL yang sudah kita rumuskan, ya Bapak Ibu. Misalnya mahasiswa mengambil MBKM dalam bentuk kampus mengajar, ya mengajarnya di sekolah dasar ini Bapak Ibu, kampus mengajar itu 12 SKS. Lah apakah kegiatan mahasiswa mengajar di sekolah dasar selama sekian bulan yang bobotnya bisa ekuivalen dengan 12 SKS untuk mahasiswa prodi manajemen, ya itu CPL yang kompetensi yang dia dapatkan itu cocok dengan CPL prodi. Lah itu melalui asesmen ini, penilaian ini Bapak Ibu. Ya seberapa jauh kecocokannya, ya seberapa jauh tingkat mendukung CPL di prodi manajemen untuk mahasiswa yang tadi saya kasihkan contoh tadi, yang kampus mengajar tadi. Makaten nggih Bapak Ibu nggih. Lalu berikutnya ini Bapak Ibu SPD ini mengatakan bahwasanya kalau mau menjalankan penilaian atau outcome based education itu CPL-nya harus jelas, ya jelas bagi Bapak Ibu dosen, jelas bagi mahasiswa, dan jelas bagi stakeholder. Jelas bagaimana cara mencapainya, jelas bagaimana cara menilainya. Ya, buat dosen ini mencapainya gimana, menilainya seperti apa. Lalu yang kedua, expanded opportunity, memberi seluas-luasnya kesempatan pada mahasiswa untuk mencapai CPL-nya. Kalau waktunya masih ada, suruh belajar lagi, ngulang lagi bagi anak-anak yang memang belum mencapai. Gitu maksudnya Bapak Ibu, expanded opportunity. Tapi kalau waktunya sudah habis, ya sudah saatnya nyetor nilai, sudah dibatasi oleh universitas, ya sudah selesai. Ya, jadi batasnya itu Bapak Ibu. Lalu kedua adalah expectation, yaitu memberikan kemampuan-kemampuan yang levelnya adalah level KKNI lah Bapak Ibu. Ya kalau mampu menjelaskan, mampu mengidentifikasi, belum level KKNI Bapak Ibu. Level KKNI itu untuk sarjana mampu merumuskan permasalahan dan menyelesaikan masalah.
lalu memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, itu level KKNI Bapak Ibu. Ya, kalau CPL-nya nanti masih berkutat di taksonomi belum yang C3 ke bawah, ya jangan berharap sesuai dengan apa namanya KKNI, sesuai dengan ekspektasi kampus merdeka, sesuai dengan apa namanya UBE, ya pasti outsider. Begitu Bapak. Terakhir adalah design down, ya jadi menurunkan struktur kurikulum itu dari CPL-nya, itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, seperti itu, cepat-cepatan saja ini Bapak Ibu. Lalu saya ingin sedikit tentang ini Bapak Ibu, tentang bagaimana menurut literatur antara asesmen dan evaluasi ya Bapak Ibu. Jadi asesmen itu Bapak Ibu kalau digambarkan seperti ini ya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen, asesmen ya Bapak Ibu. Ini yang dilakukan dosen untuk melakukan pengukuran, mengumpulkan data dan eviden. Gunanya adalah nanti untuk apa namanya keperluan evaluasi. Ya, evaluasi adalah menggunakan hasil asesmen tadi untuk diolah dan diinterpretasi ya Bapak Ibu. Lalu kalau dibuat flowchart-nya, ya diagramnya, asesmen di atas, lalu asesmen itu ada tes, ada non-tes. Yang tes itu pakai soal, ya soal isi, soal tes, soal lisan, ya. Lalu yang non-tes itu observasi. Jadi anak-anak mengerjakan sesuatu diamati oleh dosennya. Waktu presentasi diamati bagaimana kemampuan presentasinya. Interview, ya memberikan kuesioner, memeriksa dokumen, itu adalah non-tes Bapak Ibu. Jadi pada saat mahasiswa mengumpulkan draft ya untuk ujian tugas akhir skripsi, maka Bapak Ibu memeriksa dokumennya. Ya dilihat tata tulisnya, ada plagiasinya atau tidak dan seterusnya ya Bapak Ibu. Itu adalah pemeriksaan dokumen ya. Itu bisa bagian dari penilaian. Lalu yang tes itu ada bisa klasifikasi, bisa numerical skala. Ya dengan menggunakan alat ukur, ya itu tadi alat ukurnya. Ya bisa soal, ya lalu alat ukur yang tadi yang disebutkan oleh SNDikti tadi, ya rubrik, portofolio dan sebagainya. Lalu hasilnya ini Bapak Ibu digunakan untuk evaluasi. Nah, ini buku ini menarik Bapak Ibu. Saya waktu zaman sekolah dulu ya beli buku ini, judulnya Education Assessment of Student. Oh enggak, sudah selesai Pak. Setelah lulus sekian tahun ya Bapak Ibu. Ya ini buku ini bagus, saya beli di Amazon Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang berminat monggo ya dicari ini bukunya. Saya enggak ada e-booknya ini Bapak Ibu. Nah, lalu ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu punya standar enggak ini dalam penilaian ini? Kalau enggak punya standar ya istilahnya orang Surabaya itu penilaian kok glender saja gitu. Glender itu ya apa adanya begitu, enggak ada standarnya apa-apa begitu ya. Ya mesti Bapak Ibu berusaha punya standar ya Bapak Ibu. Nah, ini standar A, standar B begitu, standar ekspektasi maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Lalu current-nya di mana? Pencapaian mahasiswa itu di mana? Berarti kalau dari standar yang tertinggi ini ada gap-nya, maka ini adalah disebut dengan area for improvement. Jadi, nah kamu nilainya sudah bagus, tapi belum maksimum. Nah, kamu harus mempelajari yang ini, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan area for improvement. Ya. Jadi nanti kamu jangan hanya belajar tentang sesuatu yang ada di buku rujukan di RPS itu saja, tapi kamu harus belajar di buku yang ada di pustaka pendukung untuk pendalaman, nah, supaya kamu lebih baik lagi. Gitu kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu sekali lagi Bapak Ibu perlunya standar ya. Saya lompat saja, ini saya kira tidak perlu. Nah ini saya kasih contoh Bapak Ibu ini. Ini saya kasih contoh, ini adalah apa namanya aplikasi yang ada di tempat saya. Ya disebut yang dinamakan self assessment report ini. Nah ini adalah laman untuk dosen ini. Ya sistem informasi akademik yang dimiliki oleh ITS. Nah ini ada 1, 2, 3, 4 mata kuliah saya ini Bapak Ibu. Ada statistik dan stokastik dan seterusnya. Lalu Bapak Ibu di apa namanya kolom yang berwarna kuning ini ya Bapak Ibu ditetapkan sasarannya ini. Sasarannya adalah ini Bapak Ibu 3,21. Ya, siapa yang menetapkan ini? Ini yang menetapkan adalah kajur saya Bapak Ibu, kepala departemen saya atau kaprodi Bapak Ibu. Itu yang menetapkan. Berdasarkan pengalaman yang lalu. Jadi kaprodinya menetapkan ini Bapak Ibu. Di awal semester ini ditetapkan oleh kaprodinya masing-masing dengan nilai yang berbeda berdasarkan pengalaman yang lalu. Lalu saya menetapkan ini sebagai dosen Bapak Ibu.
menetapkan sasarannya ini 3,25 dan seterusnya Bapak Ibu. Lalu nanti di akhir semester, Bapak Ibu, di akhir semester akan muncul di sini nilainya. Apakah nanti tercapai 3,25 atau tidak nilainya, dicapaiannya itu. Lalu Bapak Ibu, setelah ini munculnya secara otomatis Bapak Ibu, saya tidak perlu memasukkan. Jadi secara otomatis muncul dari store nilai. Ya, pada saat saya store nilai Bapak Ibu ke sistem, maka nilai akhirnya, total rata-rata nilai akhirnya akan muncul di sini. Ya, di sini. Lalu setelah muncul ini, saya wajib untuk mengisi survei ini Bapak Ibu. Nah, survei itu menanyakan tentang perangkat pembelajaran, tentang suasana belajar, tentang fasilitas pembelajaran itu Bapak Ibu. Misalnya kalau tidak mencapai target, itu apa masalahnya gitu kurang lebih Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu di akhir ini, saya diwajibkan untuk mengunggah portofolio. Ya, ini adalah laman untuk mengunggah portofolio. Kalau belum mengunggah portofolionya, ya warnanya merah begini Bapak Ibu. Ya, kalau sudah saya unggah, nanti warnanya jadi berubah. Nah, ini Bapak Ibu laman yang setiap akhir semester, awal dan akhir semester itu tersaji untuk setiap dosen, gitu ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Sambil sharing-sharing ya Bapak Ibu, barangkali sharing dari tempat saya ada yang bermanfaat gitu Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu. Lalu berikutnya Bapak Ibu, saya ingin ini sudah 10:30 nggih Bapak Ibu, nanti maksimum kita berhenti sampai jam berapa nggih Bapak Ibu? Ya. Jam 11. Nggih, 11 nanti diskusinya 1 jam nggih Bapak nggih. Nah, sekarang saya ingin masuk Bapak Ibu ke ini, Bapak Ibu, ke bagaimana menilai CPL di mata kuliah, nggih, Bapak Ibu. Ya, bagaimana menilai CPL di mata kuliah. Mohon izin saya minum dulu, nggih. Monggo Bapak Ibu. Nah, ini di mata kuliah, nggih, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa CPL yang dibebankan di mata kuliah. Ya, lalu di mata kuliah itu CPL yang dibebankan itu akan berubah menjadi CPMK. Okay. Lalu kalau dilanjut Bapak Ibu, CPMK itu dijabarkan lagi menjadi sub CPMK. Ya, ini saya mengikuti buku panduan KPT ini ya Bapak Ibu yang dikeluarkan oleh Belmawa. Ya, lalu setiap masing-masing sub CPMK itu berapa bobot penilaiannya? Ya, total Bapak Ibu bobot penilaiannya adalah 100%. Lalu nanti dinilai dengan teknik penilaian. Ada istilah teknik Bapak Ibu, teknik penilaian. Teknik penilaian itu apa? Nah, kalau kita baca di SNDikti, teknik penilaian itu seperti kuis, UTS, UAS itu Bapak Ibu. Jadi itu yang disebut dengan teknik penilaian. Ya, barangkali Bapak Ibu itu menggunakan istilah metode penelitian ya, metode penilaian ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di SNDikti istilahnya teknik penilaian. Ya. Apakah itu observasi, ya. Apakah itu soal isi, ya, ataukah multiple choice yang diletakkan di UTS, UAS, ya, dan seterusnya. Lalu ada istilah prosedur penilaian, ada istilah mekanisme penilaian. Nah, istilah-istilah ini ada di SNDikti Bapak Ibu. Nanti monggo dibaca ya. Prosedur itu adalah bagaimana tahapan-tahapan menilai. Ya, tahapan-tahapan. Mekanisme itu adalah bagaimana penilaian itu berinteraksi dengan mata kuliah, dengan program studi, dengan pihak universitas, begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu, saya kasih contoh. Ya, Bapak Ibu, saya kasih contoh ini. Misalnya di mata kuliah itu ada CPL yang bunyinya begini nih. Ya, bunyinya mampu merancang, bunyinya mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar, serta menganalisis, menginterpretasi data dengan tepat. Ini CPL-nya, Bapak Ibu. Ya, CPL ini bisa diletakkan di banyak mata kuliah. Ya, misalnya ini bisa diletakkan di mata kuliah metode penelitian. Ya, bisa juga diletakkan di mata kuliah skripsi, tugas akhir. Tapi bisa juga diletakkan di mata kuliah statistik, Bapak Ibu. Ya, karena ada kemampuan menganalisis, menginterpretasi data. Ya, bisa diletakkan di situ. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, CPL ini kita letakkan di mata kuliah metode penelitian, ya, Bapak Ibu. Maka CPMK-nya perlu direformulasi supaya lebih spesifik. Menjadi seperti ini, Bapak Ibu. Mampu merancang dan melaksanakannya dicoret karena di metode penelitian kan belum sampai melaksanakan penelitian, ya. Dengan metodologi yang benar, ya, menganalisis dan menginterpretasi data dicoret karena tidak ada statistiknya, karena statistiknya sudah
sudah ditempuh oleh mahasiswa di mata kuliah sebelumnya, mata kuliah tersendiri gitu. Jadi di mata kuliah metode penelitian ini tidak perlu ada materi tentang statistik. Ya, sehingga CPMK-nya menjadi mampu merancang penelitian dengan metodologi yang benar. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Metodologi yang benar. Nah, kalau ini masih terlalu besar ini ya Bapak Ibu, bisa diturunkan lagi menjadi sub CPMK ini, dijabarkan ini Bapak Ibu. Nah, menjadi 3 misalnya sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Misalnya sub CPMK pertama adalah mampu menjelaskan berbagai metode penelitian kuantitatif kualitatif ya. 2 minggu, minggu ketiga, minggu keempat misalnya ini ya Bapak Ibu. Minggu ketiga, minggu keempat. Lalu yang kedua adalah mampu merumuskan permasalahan penelitian dan hipotesis penelitian dengan sumber rujukan bermutu terukur, juga 2 minggu ini Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian tugas akhir. Ya, berarti nanti mampu merancang penelitian, bisa saja hasil belajarnya itu nanti berupa proposal penelitian, Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaan kita, menjelaskan itu kemampuannya, Bapak Ibu ya, kata kerja operasional ini kalau istilahnya belum. Mampu menjelaskan, mampu merumuskan, mampu merancang. Kalau mampu menjelaskan secara lisan, ya berarti penilaiannya dengan cara apa, Bapak Ibu? Wawancara kan, interview dengan dosen. Kalau secara tertulis, ya berarti kita bisa menggunakan marking scheme, ya penilaiannya. Mohon maaf ini Bapak Ibu, saya menggunakan istilah-istilah yang dulu Bapak Ibu diajarkan pada saat kita mengikuti pekerti AA ya Bapak Ibu ya. Marking scheme itu istilah di pekerti AA. Ya. Ya, dari situ Bapak Ibu. Tapi kalau merumuskan permasalahan, ya, merumuskan permasalahan, ini tidak bisa penilaiannya dalam bentuk ujian tulis. Ya, pasti adalah mereview hasil rumusan mahasiswa kan. Ya, dia diminta untuk meringkas rujukan-rujukan ya, jurnal barangkali ya Bapak Ibu, atau permasalahan-permasalahan yang sebelumnya disuruh membaca, lalu dari permasalahan-permasalahan itu diminta untuk merumuskan masalah. Ya, dia membuat beberapa rumusan masalah dan hipotesisnya. Ya, hipotesisnya itu dibuat berdasarkan apa gitu ya. Nah, itu penilaiannya yang paling bagus bukan dengan ujian tulis. Ya, kalau ujian tulis itu kan gini nanti soalnya itu Bapak Ibu. Coba sebutkan ada berapa cara untuk merumuskan masalah. Nah, jawabannya ada rumusan masalah asosiatif, deskriptif, ya kan begitu jadinya Bapak Ibu. Nah, ini tidak kena dengan mampu merumuskan masalah, tidak cocok Bapak Ibu. Ya, kalau kemampuannya begini, mampu menjelaskan beberapa metode perumusan permasalahan dan hipotesis, bisa seperti tadi ujian tulis. Tapi ini CPL-nya adalah mampu merumuskan, ya harus merumuskan Bapak Ibu. Ya, hasil dari rumusannya itu kita review. Ya, sudah cocok enggak dengan bentuk-bentuk atau metode-metode merumuskan masalah dan hipotesis. Begitu maksud saya Bapak Ibu ya. Jadi dari sub CPMK itu saja Bapak Ibu kita sudah bisa tahu bagaimana mahasiswa harus belajar dan bagaimana cara menilainya. Ya, termasuk apa yang dipelajari harus sudah tahu dari sub CPMK ini Bapak Ibu. Ya, sudah tahu. Makanya jangan jauh-jauh Bapak Ibu kalau mengisi metode pembelajaran, lalu mengisi tentang penilaiannya seperti apa dan materi apa yang dipelajari, baca saja sub CPMK-nya, pasti akan kelihatan. Ya, Bapak Ibu pasti kelihatan. Nah, demikian ya Bapak Ibu bagaimana kita melakukan penilaian, ini karena temanya tentang penilaian, merujuk pada CPL-nya. Gitu. CPL-nya yang diturunkan menjadi CPMK, lalu menjadi sub CPMK. Nah, lanjut ya Bapak Ibu, ini lanjut teknisnya. Misalnya ini contoh Bapak Ibu di tempat saya ini. Ya, di mata kuliah saya, di tempat saya yang ini juga saya buat contoh juga di buku panduan KPT Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca buku panduan KPT yang dikeluarkan oleh Belmawa tahun 2020, ada contoh ini Bapak Ibu ya. Ya, terutama di RPS yang ini Bapak Ibu, lengkapnya di RPS yang model yang nomor 1. Tapi di bab penilaian ini contoh ini ada. Ya, monggo silakan. Misalnya CPL-nya ada 4 ini ya Bapak Ibu. Yang 24 CPL nomor 2, nomor 4 itu adalah terkait dengan pengetahuan dan keterampilan, sedangkan yang CPL 89 terkait dengan sikap ya.
Lalu kontribusi masing-masing CPL ini terhadap mata kuliah itu 30%, 60%, 5%, 5%. Barangkali kalau ini, yang ini keselarasan ini, apa kontribusi bobot ini barangkali kalau Bapak Ibu masih mengikuti akreditasi BAN-PT ini belum diperlukan. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mengikuti akreditasi internasional biasanya ditanya. Ya, biasanya ditanya. Karena setiap CPL itu tadi bisa dibebankan ke beberapa mata kuliah kan Bapak Ibu, seperti ini kan. Seperti ini kan, satu CPL kan ada 3 mata kuliah. Misalnya kalau ditanya, CPL kedua ini berapa bobotnya terhadap metodologi penelitian? Ya, misalnya kalau di sini ya mungkin sekitar 30%. Ya kalau ini bisa sampai 60%. Yang ini bisa mungkin 30-10% gitu ya Bapak Ibu ya. Berarti total berapa ini? 10, 2, ya total 100% ini Bapak Ibu. Nah itu ditulis di sini Bapak Ibu. Nah itu kalau akreditasi internasional ya Bapak Ibu ya. Sementara kalau belum ini dilupakan saja dulu. Nah kemudian Bapak Ibu dibobot ini di sini dituliskan begitu masing-masing CPL-nya ini kontribusinya berapa persen ya. Kemudian Bapak Ibu sekarang masuk ke mata kuliahnya ya, di mata kuliahnya. Sementara ini ditutup dulu ya Bapak Ibu ya, ini ditutup dulu. Ditutup dulu. Tadi CPL-nya kan ada 4 ya. Ya ada 4 CPL ya. Yang CPL 8 dan 9 ini terkait dengan sikap ya. Yang ini pengetahuan dan keterampilan yang kuning. Lalu masing-masing CPL itu kan tadi direformulasi menjadi CPMK supaya spesifik terhadap mata kuliah. Oke. Dari CPMK itu kemudian dijabarkan masing-masing menjadi sub CPMK. Taruhlah CPMK nomor 4 ini menjadi 2 sub CPMK, 1, 2. Ya, CPMK nomor 2 menjadi sub CPMK 3, 4 sebagian dititipkan di sini dan di sini. Ya, Bapak Ibu. Lalu CPMK nomor 8 itu dan nomor 9 itu berada di sub CPMK nomor 6. Ya, Bapak Ibu. Nah, bobot penilaiannya ini yang agak berbeda dengan bobot penilaian yang kita lakukan sebelumnya. Sebelum kita diminta untuk menilai terhadap CPL-nya. Kalau yang sebelumnya, bobot penilaian itu kan di UTS UAS ya Bapak Ibu ya. UTS-nya berapa persen, UAS-nya berapa persen, tugasnya berapa persen, kan begitu. Oke? Sehingga yang tadi yang saya sampaikan tadi, sehingga begitu keluar tidak bunyi nilai akhirnya mahasiswa gitu. Nah sekarang yang kita bobot adalah kemampuannya Bapak Ibu. Kemampuan di sub CPMK. Sub CPMK pertama 15%, 15% dan seterusnya yang terakhir 35%. Dari mana? Nah caranya begini Bapak Ibu. Mengapa sub CPMK itu ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang 4 minggu? Mengapa? Satu sub CPMK itu ada yang dilaksanakan selama 2 minggu, ada yang dilaksanakan selama 4 minggu. Ya, kalau dulu selalu jawaban kita adalah karena materinya lebih banyak Pak Samsul. Mengapa 2 minggu? Ya itu materinya lebih sedikit daripada yang 4 minggu. Nah, 4 minggu ini materinya banyak Pak Samsul. Kalau tidak 4 minggu nanti tidak nyampe kita, tidak bisa menjelaskan seluruhnya. Nah itu zaman dulu. Ya. Nah kalau zaman sekarang di era OB jawabannya begini Bapak Ibu. Mengapa 4 minggu? Karena Pak sub CPMK yang nomor 6 ini Pak Samsul ya tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada sub CPMK yang nomor 1. Ya. Mengapa kok lebih lama? Karena tingkat kesulitannya lebih tinggi ya. Maka mahasiswa harus banyak belajar, perlu waktu lebih banyak. Nah, kalau begitu, kalau logika itu bisa diterima, sekarang kita mudah mengkuantisasinya ya. Caranya adalah kuliah kita itu 16 minggu Bapak Ibu ya, 16 minggu, maka sub CPMK itu berapa minggu? Misalnya di sini 2 minggu ini. Sub CPMK 1 2 minggu. Berarti 2 minggu dibagi 16 minggu dikalikan 100%, begitu, ketemu 15%. Ada yang mengatakan, Pak, kalau di tempat saya itu 16 minggu itu UTS UAS, Pak. Tidak dihitung ngajar, Pak. Itu. Ya oke, kalau begitu dibagi 14 minggu. Tidak apa-apa, tidak masalah, Bapak Ibu. Ya tidak masalah. Asalkan nanti total bobotnya ini adalah 100%, begitu Bapak Ibu ya. Total bobotnya 100%. Sehingga kita mempunyai bobot masing-masing sub CPMK tadi. Ya Bapak Ibu, moga-moga sampai sini sudah jelas ya. Lalu sub CPMK ini Bapak Ibu
supaya bisa diukur karena ini adalah termasuk variabel konstruk ya, variabel laten. Ini kalau di dalam penelitian istilah penelitian kualitatif ya Bapak Ibu ya. Variabel yang nilai angkanya itu bisa berubah-ubah, bisa beda-beda dan tidak bisa diukur secara langsung begitu Bapak Ibu ya. Oleh karena itu perlu indikator gitu Bapak Ibu. Jadi subjek PMK1 yang berupa konstruk itu mampu merancang penelitian ya tugas akhir. Nah, itu kan variabel konstruk. Apa indikatornya? Ya dilihat hasil rancangannya. Ya plagiasinya seperti apa tingkatannya, kepatuhannya dia memenuhi standar penulisan proposal dan seterusnya lah Bapak Ibu. Ya, taruhlah ini Bapak Ibu ada 2 indikator. Ya, indikator 1.1, indikator 1.2, 1.3. Lalu masing-masing indikator ini dinilai dengan instrumen yang mana, dengan teknik penilaian yang mana. Nah, teknik penilaiannya itu yang berupa tugas UTS, ini teknik penilaian Bapak Ibu. Yang ini soal IC dan RTM. RTM itu rencana tugas mahasiswa. Seperti yang disebutkan dalam pasal 12 SFDikti. Ya, deskripsi tugas. Artinya setiap tugas itu harus ada deskripsinya Bapak Ibu. Ya, setiap tugas harus ada deskripsinya. Nah, itu instrumen untuk penilaian. Lalu masing-masing dibobot 5%, 10%, terserah dosennya. Totalnya ini adalah sama dengan ini, 15% ini Bapak Ibu. Jadi totalnya sama dengan ini. Ya, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya juga demikian, subjek PMK 2 ada 2 indikator. Lalu dosennya teknik penilaiannya dengan tugas, lalu dengan kuis. Soal IC dengan kuisnya dengan soal IC. Masing-masing 10 dan 5%. Nah, totalnya ini sama dengan yang ini. Dan seterusnya seperti itu ya Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu kalau masih ada UTS di tempatnya Bapak Ibu, ya sebenarnya kalau model ini barangkali sudah cukup kita menilai setiap subjek PMK. Ya, jadi setiap subjek PMK ini nilainya berapa begitu. Ya, nilainya berapa, langsung bisa kita tarik mundur ke belakang gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nilai masing-masing subjek PMK itu berapa. Nah, tapi kalau masih ada UTS misalnya, ya di tempat saya itu ada prodi yang masih ada UTS-nya Bapak Ibu. Ya, tapi ada prodi yang enggak pakai UTS sama sekali Bapak Ibu. Karena setiap saat dosennya sudah melakukan penilaian, misalnya di arsitektur, ya di interior desain itu sudah sudah hampir tidak ada ujian tulis gitu ya Bapak Ibu ya. Karena mereview gambar dan seterusnya begitu. Ya. Kalau misalnya masih ada ujian tulis, Bapak Ibu, maka minggu ke-8 ini, ya minggu ke-8 ini soalnya diambilkan dari yang atasnya. Mana yang kira-kira diambil begitu ya Bapak Ibu. Misalnya ini ada soal IC di subjek PMK 1, ini diletakkan di UTS nanti. Ya misalnya dosennya membuat sekian banyak soal, nanti satu soalnya diletakkan di UTS. Dengan bobot berapa ini? 10%. Lalu ada soal IC, di indikator nomor 4.1 ini ada 5% ini Bapak Ibu. Jadi ada 10% dan 5%. Lalu kalau di total di di kegiatan UTS ini minggu ke-8 ada 2 soal IC ya dari indikator 4.1 dan indikator 1.2. Ya bobotnya 15%. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus punya bank soal gitu ya. Dan seterusnya seperti itu dengan cara yang sama. Kalau masih ada soal IC, maka soal IC-nya nanti bisa sebagian diletakkan di kegiatan UAS ya, ujian akhir semester. Nah ini Bapak Ibu skema ini yang harus dirancang oleh dosen, yang memang harus dirancang ini Bapak Ibu. Jadi UTS UAS itu bukan kagetan Bapak Ibu. Ya, tiba-tiba ada panitia datang, Pak Samsul. Besok hari Senin itu ada ujian mata kuliahnya Pak Samsul. Padahal minggu Senin itu ya besok itu. Ya. Soalnya kok belum masuk Pak Samsul. Ini soalnya diminta panitia gitu. Lalu saya, oh iya ada UTS. Kaget Bapak Ibu. Bahkan kagetnya itu kadang-kadang ya pada saat ujian itu, Pak, ujiannya mata kuliahnya Pak Samsul loh, sekarang ini 15 menit lagi. Kok soalnya belum masuk gitu ya. Ini cerita zaman dulu Bapak Ibu. Ya zaman dulu. Langsung dibuatkan aja soal sedapatnya Bapak Ibu. Ya buka buku dibuat soal sedapatnya, sudah tidak tahu CPL yang mana yang mau dinilai dengan soal itu gitu ya, tidak tahu Bapak Ibu ya, tidak tahu. Padahal soal itu kalau OB ini betul-betul harus akurat mengukur kemampuan yang mana ya.
valid mengukur kemampuan yang mana. Karena soal-soal itu tadi adalah alat ukur, Bapak Ibu. Instrumen untuk mengukur. Itu ya, Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu setelah kita rancang forward dan backward-nya, ya forward itu adalah rancangan yang ini tadi, maju ke depan, lalu backward itu nanti dari hasil penilaian itu kita gunakan untuk perbaikan, untuk evaluasi, ya evaluasi ya seperti saya ceritakan tadi ya Bapak Ibu. Kemudian kita buat Bapak Ibu, saya kira ini saya lewatkan saja Bapak Ibu, tapi ya mungkin perlu ya saya sampaikan pada Bapak Ibu karena mungkin Bapak Ibu tidak semuanya membaca ini ya, dokumen kriteria penilaian APS 4.0 ya, 9 kriteria itu ya Bapak Ibu. Yang paling penting ini Pak, pengukuran ketercapaian pembelajaran itu harus bersifat ya edukatif. Edukatif itu nilai itu harus bisa memberikan semangat mahasiswa untuk belajar lagi gitu. Tidak meden-medeni. Ya soal saya sulit loh ini, kamu harus hati-hati. Nah itu meden-medeni Bapak Ibu. Beda dengan gini, sudahlah kamu pasti bisa ngerjakan. Walaupun soal ini sulit, insya Allah kamu bisa ngerjakan. Kalau nanti seandainya kamu sulit mengerjakan ini, Ibu akan kasih kesempatan lagi. Ya, gitu kan semangat anaknya, Bapak Ibu. Jadi kalimatnya itu dirubah sedikit gitu saja. Ya, dirubah sedikit supaya bersifat edukatif ini, Bapak Ibu. Ya, otentik gitu ya, menilai apa yang mestinya dinilai. Objektif, ya, menilai itu apa adanya, ya. Seperti apa adanya seperti itu, ya. Ya, bukan karena anaknya sendiri ikut di mata kuliah saya, anak saya ikut di mata kuliah saya, kemudian saya menjadi AB terhadap anak saya, ya kan seperti itu. Accountable, transparan, jadi ya apa saja yang mau dinilai itu ditunjukkan pada mahasiswa. Ini nanti kamu yang akan dinilai adalah ini. Bukan membocorkan soal ya Bapak Ibu, bukan itu. Ya. Nah ini harus dipenuhi Bapak Ibu menurut SNDikti, nanti harus kelihatan di RPS-nya dan di panduan panduan penilaian ya. Ya, panduan penilaian. Lalu yang kedua adalah terdapat bukti yang sahih terpenuhinya 5 prinsip penilaian itu ya Bapak Ibu dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi rubrik dan atau portofolio penilaian minimum 70% dari jumlah mata kuliah. Gitu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu periksa RPS-nya mata kuliah Bapak Ibu ya berapa jumlahnya, misalnya mata kuliahnya Bapak Ibu itu ada 50, maka dari 50 RPS itu mana yang menggunakan rubrik atau portofolio atau rubrik dan portofolio. Itu jangan kurang dari 70. Ya, 70% maksudnya. Jangan kurang dari 70% dari 50 mata kuliah itu. Supaya nilai kita menjadi 4 Bapak Ibu, ya, supaya memang berat ya, berat memang. Ya, berat karena belum biasa Bapak Ibu. Kalau sudah biasa enggak berat kok Bapak Ibu. Ya, ini soal kebiasaan saja Bapak Ibu ya. Lalu dari skema itu dibuat Bapak Ibu ini, dibuat matriknya. Nah dulu di tempat saya Bapak Ibu, awal-awal ya di 3 tahun yang lalu itu membuat Excel. Jadi kantor penjaminan mutu itu membuat Excel Bapak Ibu. Karena kantor penjaminan mutu itu berkepentingan prodi itu punya portofolio. Ya sementara sistem online-nya masih belum mendukung waktu itu. Ya, sedangkan kita perlu mendesak ini untuk akreditasi internasional. Lalu dibuatkan Excel. Ya dari gambar itu tadi dibuatkan Excel kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ya tadi kan tugas 1 RTM 5% ini. Lalu UTS IC 10% dan seterusnya. Sama kan seperti tadi contohnya. Cuman ini saya tabelkan gitu aja Bapak Ibu. Ya saya tabelkan seperti itu. Lalu nilainya yang keluar berapa gitu ya. Ini Bapak Ibu nilainya. Jadi dari tugas 1 ya dengan rencana tugas mahasiswa itu nilainya 85. Lalu soal IC ini yang diletakkan di UTS itu nilainya 90. Ya Bapak Ibu. Lalu untuk subjek PMK2 yang tugasnya 90 tapi kuis soal isinya dapat nilai 50 di bawah threshold ini Bapak Ibu. Nah, ini yang nanti harus dapat catatan. Apa yang harus dilakukan terhadap nilai 50 dan 40 ini. Ya Bapak Ibu itu harus mendapatkan catatan. Lalu Excel-nya kerja Bapak Ibu. Excel-nya kerja begitu. Jadi bobot 5% dikalikan nilainya mahasiswa 85 4,25 ya untuk tugas 1 sub JPMK 1. Sedangkan sub JPMK 1 untuk soal IC yang diletakkan di UTS itu 10% dikalikan pencapaiannya 90 sehingga nilai hasil pengaliannya itu 9. Lalu kalau dijumlah pada akhir semester mahasiswa ini mendapatkan nilai 83,1.
Ya, nilainya tinggi Bapak Ibu. Tapi masih ada ini, ada sub CPMK 4 dan sub CPMK 2 yang nilainya jelek 50. Apa yang harus dilakukan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada catatan di sebelah sini Bapak Ibu. Catatan, ada perbaikan pada indikator 1.2. Ya, ada perbaikan dalam bentuk apa perbaikannya? Tapi nilainya tetap 50 gitu ya. Walaupun diperbaiki tetap nilainya 50. Ya, kayaknya mahasiswanya ke arah sarasen ini Bapak Ibu. Demikian juga ini. Jadi setiap kali pencapaian ini harus ada apa namanya recordnya, ya. Ada kalau di dokter itu kan medical record ya, Bapak Ibu. Medical recordnya itu ada. Kalau di sini apa ya istilahnya ini ya? Ada apa namanya? Ya rubrik, ada portofolionya, ada penjelasan portofolionya. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah setiap dosen di tempat saya membuat portofolio ini sekarang Bapak Ibu. Ya disetor ini. Kenapa si Fulan ini kok nilainya jelek gitu ya Bapak Ibu dan seterusnya ya. Nah demikian Bapak Ibu apa yang saya bisa sampaikan. Tapi mungkin masih ada waktu ya sekitar 7 menit. Sehingga nanti Bapak Ibu di dalam sistem informasi akademik itu keluarnya itu begini Bapak Ibu. Keluarnya ini entry nilai saya Bapak Ibu ya. Ini entry nilai saya ke sistem ya, ke sistem yang kita miliki ya, dimiliki oleh ITS Bapak Ibu. Lalu saya memasukkan Bapak Ibu, memasukkan apa saja yang dinilai. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini mata kuliah yang lain Bapak Ibu ya. Tadi kan contohnya metodologi penelitian, metode penelitian. Ini mata kuliah pemodelan sistem di tempat saya ini Bapak Ibu. Nah kebetulan sub CPMK-nya cukup banyak ini. Ya karena berapa 3 SKS Bapak Ibu. Nah berdasarkan RPS yang ada, yang kita sepakati, masing-masing bobot penilaiannya 15% dan seterusnya totalnya 100%. Itu ya Bapak Ibu. Nah setiap sub CPMK 1 ada definisinya. Ya sub CPMK 1 itu kemampuannya apa, sub CPMK 2 kemampuannya apa. Nah dulu Bapak Ibu di tempat saya, ini Bapak Ibu yang ini, yang sub CPMK ini isinya adalah tugas, kuis, UTS, UAS bobotnya sekian. Dulu itu isinya. Ya. Nah, sejak kita menjalankan OB itu, yang kita entry sudah bukan itu lagi, Bapak Ibu. Sudah bukan kuis UTS UAS, yang kita entry adalah kemampuannya dan bobotnya berapa masing-masing. Sehingga begitu di entry nilainya, masing-masing ini di entry, Bapak Ibu, ini kolom entry-nya di bawah ini, ya, dan ini nilai akhirnya, ya si Ali Hasan ini nilainya 78,37 dengan apa namanya penilaian sub CPMK 8-nya dia mendapatkan 77. Jadi kemampuan sub CPMK 8 dia dapat nilai 77. Jadi kalau kita perhatikan yang terbagus itu di sub CPMK 3 ini. Nah, ini di sini. Yang terbagus 92,11. Nah, dari pelaporan seperti ini akan terlihat Bapak Ibu. Akan terlihat bahwasanya nilai itu menggambarkan kemampuan mahasiswa. Ya. Kalau dulu ya sulit Bapak Ibu karena ini isinya bukan kemampuan tapi UTS, UAS, kuis tugas. Sulit. Ya, ini yang saya katakan tadi sistem penilaian kita mesti harus kita geser ya. Nah, terakhir Bapak Ibu tampilan apa namanya distribusi nilainya. Ini sebagai kontrol dosen ini. Ya, dari sekian banyak mahasiswa itu berapa yang masih nilainya di EC tadi. Ya ternyata di sini sudah tidak, ya distribusinya sudah distribusi normal bagus, average tengahnya itu di AB. AB itu A- atau B+ Bapak Ibu. Ya, jadi di situ. Nah ini Bapak Ibu, grafik ini bisa kita tunjukkan ke mahasiswa saat UTS Bapak Ibu. Saat ujian tengah semester itu atau evaluasi tengah semester itu bisa kita tunjukkan. Misalnya tadi, ya di sini misalnya. Nah ini loh kamu apa namanya, hasil penilaiannya masih di EC ini. Ayo nak, bareng-bareng kita pindah ke sini nak. Jadi kita bangkitkan semangatnya mahasiswa tadi, karena penilaian itu punya sifat edukatif tadi Bapak Ibu. Ayo, kita pasti bisa lah memindahkan gunung ini. Ya syaratnya sederhana. Ya belajarlah setiap saatnya belajar. Itu aja, enggak usah apa namanya lebih-lebih ya. Ya tidak usah over, ya cukup belajar saatnya belajar. Nah. Ya, kapan saatnya belajar? Ya, saatnya belajar di kelas. Saatnya belajar Anda mengerjakan tugas. Nah, itu adalah belajarlah memang pada saatnya belajar. Jangan sampai tidak belajar pada saatnya belajar. Nah, maka Bapak Ibu,
Pokoknya ini harus berinteraksi terus dengan mahasiswa ini soal nilai ini. Kalau enggak, black box Bapak Ibu, waduh, berat ini Bapak Ibu, memindahkan gunung ini ke sini. Ya mahasiswa enggak tahu nilainya berapa yang didapat. Setiap kali mahasiswa tanya, Pak, saya mau tanya Pak Samsul ini minggu ke-8 ini kira-kira bagaimana ya Pak ya nilai saya? Sudah, pokoknya yang penting nanti dilihat akhir semester saja. Ya, ya karena kita tidak sempat menilai prosesnya Bapak Ibu. Mengatakan Bapak Ibu, semoga presentasi ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya, sehingga diskusi kita bisa lebih baik. Kita punya 1 jam untuk berdiskusi. Monggo.